Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Rayudi Channel. Kita mau ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah terus bantu channel ini ya, terus dukung support. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkunjung ke sini ya. Kita doakan ya teman-teman, dan semua kita sama-sama berdoa di masa-masa sulit ini. Kita tetap diberikan selalu kesehatan ya, diberikan juga rezeki, dilancarkan segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Nah, video saya kali ini teman-teman, saya mau bahas sedikit ya mengenai apa saja sih yang menyebabkan ya, atau sumber utamanya apa sih di mobil sehingga memicu terjadinya kebocoran oli. Jadi di mana aja sih letak-letak oli mobil kita itu bocor atau mulai rembes. Nah, jadi teman-teman yang mungkin kepengen tahu ya, mungkin atau barangkali sedang mengalami ya, sekarang mobilnya lagi bocor nih, oli mesinnya netes-netes di lantai ya kan. Terus kita harus gimana nih solusinya ya? Di mana kira-kira bocornya ya? Nah, mengingat mesin itu adalah saling keterkaitan ya satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu teman-teman ikuti aja video ini. Saya sarankan sih jangan di skip ya, supaya teman-teman yang masih awam atau pemula nih jadi paham gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi itu yang mau saya jelaskan di beberapa menit ke depan. Jadi pastikan teman-teman untuk tidak skip video ini. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang sudah berkunjung ke sini, yang sudah menonton video ini ya, teman-teman tolong untuk bantu-bantu dukung subscribe channel ini ya teman-teman ya, supaya saya tetap semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Dan tidak lupa tentunya saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita untuk menganalisa ya, di mana terjadinya bocor pada mesin mobil kita ya, dari mana sumber bocor olinya. Yang umumnya pertama itu biasanya teman-teman nanti bisa melihat di sekitaran filter oli. Nah, ini yang kadang sering suka tidak disadari ya. Habis ganti oli misalnya, terus kalian ganti filter, tapi pada saat mengencangkan tidak terlalu kencang ya, sehingga di sini oli terjadi rembes, atau memang filter olinya nggak pernah diganti. Jadi udah bertahun-tahun mungkin mobil cuma dipakai terus ya, jadi si filter olinya ini nggak pernah mau diganti. Nah, di ujung itu kan ada karet di ujung. Nah, ada karet tuh kan. Nah, karet ini kadang-kadang kalau si filter oli ini nggak kita ganti, lama-lama dia mulai ketas atau keras ya. Akhirnya oli akan rembes di bagian sini. Jadi ini yang pertama yang teman-teman harus pahami ya, bahwa filter oli ini sumber juga bisa kemungkinan bocor. Nah, yang kedua teman-teman cek juga ya di bagian tutup. Nah, ini kan kalau habis kita mengisi oli di atas ya, maka tutup ini perlu untuk kita pasang kembali. Ada kasus saya dulu di bengkel pernah ya, ini si pemilik mobilnya lupa tutup ya habis ngisi oli. Ya otomatis lah olinya bocor. Tapi yang umumnya itu tutupnya ini tidak terlalu kencang menutupnya, atau karet penutup. Jadi di balik tutup ini tuh ada karet. Ya, karet itu untuk mencegah supaya tidak terjadi oli itu nanti keluar ya. Sebetulnya kalau di bagian sini bocor besar sih enggak, selama tutupnya ada ya. Tapi dia mulai rembes. Nanti ketahuannya itu di sekitar sini ya, di sekitar tutup sini tuh, di sekitar tutup atas tuh ya maksudnya ya, mulai ada basa oli dan mulai terlihat hitam, karena nanti di situ akan ada debu atau pasir-pasir yang menempel ya, sehingga di situ mulai ada bercak-bercak hitam, sudah mulai basah ya, basah-basah oli. Nah, itu kalau teman-teman mau tahu yang selanjutnya itu ya. Jadi ditutup ini harus teman-teman juga cek dan perhatikan. Nah, sekarang yang selanjutnya teman-teman, kita lihat lagi ya. Nah, ini baut karter ya di bawah itu, saat kita mau mengeluarkan oli atau menguras oli, maka kita kan akan membuka baut pembuangan oli kan. Nah, di sini tuh mesti harus hati-hati. Kadang kalau kita pemula nih, pada saat kita membuka mungkin lancar ya, tapi saat kita masang, nah ini trouble-nya. Kadang masangnya miring, sehingga membuat drat itu bisa menjadi dol. Atau pada saat dikencengin terlalu kenceng, akhirnya dol juga. Atau di sini
ada karetnya itu atau ring kuningan tembaga itu ya, itu tidak dipasang. Jadi itu memicu juga di sini terjadi rembes atau bocor oli. Nah, kita next yang selanjutnya ya teman-teman ya. Kita lihat di mana lagi. Nah, di ini namanya kalau teman-teman mau lihat di sini ya, ini namanya seal krek as belakang. Jadi krek as itu atau ini ya, kalau bahasa sekolah kita tuh sebutnya sumbu engkol ya, crankshaft ya. Jadi di sini tuh ada seal satu buat menahan oli di bagian belakang ini yang bertemu langsung dengan transmisi ya atau persneling. Di sini bocor biasanya karena di sini tidak sulit untuk dikontrol ya karena ketutupan dengan si tutup maticnya atau manualnya si transmisi itu, jadi tidak bisa kita pantau secara langsung. Nah, ini yang bagian seal krek asnya bagian depan. Kalau tadi kan seal krek as bagian belakang atau karet ya, ini seal krek as bagian depan. Jadi dia ada dua tuh di krek as, satu depan ini ketemu dengan puli ini nanti akan memutar fan belt ya atau tali kipas. Kemudian tali kipas itu akan memutar semua ya eksternal mesin, misalnya memutar dinamo ampere, memutar water pump ya, untuk kipas radiator itu kan muter water pump, kemudian juga muter kompresor AC. Nah, jadi di sini tuh ada seal krek as depan, yang tadi itu seal krek as belakang. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, perhatikan di stick oli. Nah, ini dipstick olinya ini kadang juga rembes oli. Nah, di sini tuh ada karet ya untuk penahan dipstick oli. Ini memang jarang terjadi ya, tidak umum ya teman-teman ya. Tapi di sini juga adalah salah satu faktor di mana oli mesin itu akan rembes. Karena teman-teman harus ingat ya, pada saat mesin dingin itu oli belum mengencer, masih kental ya. Tapi saat dimana mesin telah dihidupkan, suhu temperatur naik, maka oli mesin akan menjadi encer, dan dimanapun ada celah bocor maka dia akan bocor ya, rata-rata begitu, akan merembes karena putaran dari pompa oli itu kencang kan untuk mensuplai semua oli yang ada di dalam internal mesin. Nah, yang selanjutnya di sini di bak oli ya. Ini kan untuk, kalau teman-teman lihat di sini kan untuk pembuangan oli ya. Nah, yang saya maksud di bak oli ini atau di karter ini, kalau saat kita mau memasang ya, atasnya itu ada packing ya, ada packingnya, packing karet atau packing TBA itu ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya rembes atau bocor. Jadi bagian bawah, kalau tadi baut pembuangannya kita harus cek di situ bisa kemungkinan. Yang kedua, karternya sendiri atau bak olinya sendiri yang mengalami kerusakan pada bagian packing sehingga memicu terjadi bocor pada bagian karter tersebut. Nah, di sini ya, coba teman-teman lihat ya. Ini contoh untuk karter atau bak oli, di mana oli itu akan menampung di sini ya semuanya. Jadi saat dimana mesin kita matikan, engine off ya, maka semua oli akan kembali ke sini ya. Dia akan ada di sini ya. Sehingga kalau pada saat kita mulai menyalakan mesin, maka oli yang ada di sini akan diambil atau disedot oleh namanya pompa oli dan akan diteruskan ke seluruh internal mesin. Kemudian yang selanjutnya, ini memang jarang terjadi, tapi di sini juga berkemungkinan. Itu namanya bocornya itu dari packing cylinder head ya atau deksel. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan nampak blok mesin ya, ada piston 4 biji di situ kelihatan. Di atasnya ini kan ada namanya packing ya. Nah, ini sudah bocor di sini, ada packing ya, jadi bocor di sini. Ini ada beberapa kemungkinan, bisa juga karena memang seiring berjalannya waktu packingnya sudah mulai tidak kuat ya, karena di sini ruangnya kan panasnya luar biasa ya, suhu temperaturnya tinggi, atau memang mobil baru saja overheat ya. Jadi itu ada kemungkinan dimana terjadi bocor oli tersebut. Yang selanjutnya kita lihat lagi di sini ya, ini sebagai contoh. Nah, ini kalau yang noken asnya di atas ya, maka di balik gear ini tuh ada seal, namanya seal noken as. Tidak semua mobil ya yang menggunakan seal noken as, atau tidak semua tipe mobil. Contohnya Kijang itu noken asnya kan di dalam blok mesin ya. Kalau ini mobilnya sebagai contoh Suzuki S-Team itu noken asnya terpisah, jadi ada sealnya.
di sini bisa kemungkinan bocor. Nah, jadi itu teman-teman beberapa penyebab atau sumber di mana oli pada mobil kita bocor ya. Jadi jangan teman-teman cari di tempat lain. Walaupun memang ada kemungkinan juga di blok mesin yang pecah ya, bisa kemungkinan juga itu blok mesin, tapi itu sangat langka sekali ya. Tadi itu secara umum yang saya sebutkan tadi. Nah teman-teman, jadi ini aja sedikit saya bisa berbagi informasi dengan teman-teman. Dengan harapan saya ya, video ini bisa lagi memberikan teman-teman lagi manfaat ya. Untuk ya, teman-teman mendapat masukan sehingga punya pengetahuan lagi, menambah-nambah lagi pengetahuan teman-teman ya, terutama bagi yang masih awam atau bagi yang masih pemula yang kepengen belajar seputar dunia otomotif. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja video bisa saya bagikan. Semoga manfaat. Jangan lupa teman-teman bantu dukung channel ini ya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga boleh di share. Sampai kita jumpa lagi. Salam dari Rayudi Channel. Bye.